Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan tema tentang zikir kekosongan. Dari manakah yang paling mudah untuk kita masuki? Mari ikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semua, bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti tidak lepas dari yang namanya zikir. Maka yang paling populer di kalangan spiritual adalah teknik zikir kekosongan. Karena di dalam hal ini yang paling akhir untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masuk pada alam kekosongan. Sehingga para ahli ilmu akhirnya membuat konsep-konsep bagus untuk dipelajari tentang zikir kekosongan ataupun zikir-zikir yang lain. Para sahabat semua, salah satu sumber keruwetan di dalam hidup manusia di dunia adalah pikiran. Oleh karena itu, tahap awal di dalam berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengosongkan pikiran dari segala hal duniawi dalam praktek zikir kita. Jadi ini hanya untuk pelatihan saja. Jadi mengosongkan pikiran pada saat duduk berzikir saja. Jadi ini tidak disarankan pada saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Setelah Anda berhasil mengosongkan pikiran di dalam pelatihan zikir Anda, maka ini adalah merupakan salah satu langkah awal yang sangat bagus. Dan salah satu cirinya adalah saat itu Anda sudah merasakan ketenangan jiwa. Seperti yang sudah kita ketahui, zikir lahiriah itu adalah mengucapkan, melafadzkan dengan suara lirih. Kemudian rasakan dengan benar-benar sampai mendalam, atau dalam bahasa Jawa hingga terasa terenyuh, nandes, sehingga mampu meresap ke dalam diri. Dalam hal ini jumlah zikir tidak lagi diutamakan. Yang penting kita mampu mendekati rasa terenyuh tersebut. Jika zikir tahap pertama ini mampu kita jalankan dengan benar, maka dengan sendirinya kondisi zikir Anda akan mulai masuk dengan sendirinya ke dalam hati. Tanpa Anda sadari, Anda sudah mulai melakukan zikir hati. Jadi tidak perlu bingung bagaimana kita memasuki hati. Tetapi jika Anda ingin memasuki zikir hati, Anda juga bisa melakukan teknik yang bagus dengan membaca sebuah lafaz zikir satu kali saja, kemudian hayati dan rasakan secara mendalam makna dari lafaz yang Anda ucapkan. Jadi di dalam zikir hati ini tujuannya adalah mampu nandes, mampu benar-benar terasa, dapat rasanya dari lafaz yang kita ucapkan. Jadi bukan sebuah kesibukan untuk membaca sebuah lafaz saja, tetapi mendalami makna bacaan lafaz hingga sangat mendasar sampai ke lubuk hati. Mengapa demikian? Karena tujuannya adalah untuk melepaskan belenggu pikiran Anda sehingga bisa masuk ke dalam hati. Kemudian setelah Anda sampai pada ranah hati, maka ingatlah pada niat awal Anda. Misalnya niat Anda adalah masuk pada alam kekosongan, maka tuangkan niat serta keinginan kita dengan kuat dan seyakin-yakinnya untuk masuk ke alam kekosongan di dalam praktek zikir Anda. Syukur-syukur keinginan itu bisa sampai nyata di dalam pengalaman batin, dan saat zikir Anda jangan sampai sedikit pun ada keraguan. Para sahabat semua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendekat kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan lebih cepat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Para sahabat semua,
Bukankah dengan ini seharusnya tiada lagi keraguan di dalam zikir kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dan sebagai seorang spiritualis, kita seharusnya memiliki kecerdasan untuk mengabaikan keraguan dan memperkuat keyakinan kita terhadap hal-hal baik atau hal-hal yang utama yang kita lakukan. Seperti contoh, zikir itu adalah salah satu hal yang utama. Jangan ada keraguan untuk menuju alam kekosongan di dalam sebuah zikir, dan di situ harus kita yakin betul. Para sahabat semua, kita sedikit urai bagaimanakah alam kosong tersebut keadaannya. Alam kosong merupakan sebuah alam yang tiada sesuatu apapun di dalamnya. Kosong, benar-benar suwung, tetapi tetap wujud nyata adanya. Jadi hukumnya wujud, padahal itu kosong. Di dalam ajaran martabat 7, kekosongan ada pada alam ahadiyat, merupakan martabat alam yang tertinggi. Alam ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan sesuatu apapun, baik itu alam nyata maupun alam gaib. Semua masih kosong. Semua belum tercipta. Ini adalah alam sejatining suwung atau kesunyian sejati. Martabat yang maha suci, zat laisa kamitslihi, zat yang tiada umpama. Para sahabat semua, jadi di dalam alam tersebut bahkan belum tercipta Nur Muhammad. Jadi secara urutan, Allah atau Sang Pencipta, kemudian alam suwung, kemudian Nur Muhammad, kemudian alam anasir yang terbagi menjadi 4: api, udara, air, dan tanah. Jadi pada saat kita ingin melakukan zikir dan meditasi sampai ke alam suwung atau titik nol, maka kita harus melewati alam anasir tersebut dan Nur Muhammad, yaitu unsur atau anasir udara yang bisa menjadi salah satu media paling bagus untuk menuju kekosongan di dalam berzikir. Anasir adalah unsur yang sangat halus yang menjadikan terbentuknya suatu benda. Maka masuklah ke dalam anasir udara tersebut hingga sampai pada saat masih belum terbentuk atau belum menjadi udara, tetapi masih anasir, masih unsur, yakni ke dalam partikel yang menjadi bagian terpenting terjadinya udara tersebut, atau masuklah ke dalam unsur terkecil dari udara. Jika unsur anasir udara di dalam tubuh manusia ada pada nafas, maka di dalam teknik pernafasan ada pembagian nafas, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Silahkan simak video ini. Para sahabat semua, sedangkan melihat dari keempat anasir tersebut di dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut. Api ada pada telinga, udara ada pada hidung, air ada pada mata, dan tanah ada pada mulut. Hidung adalah tempat keluar masuk udara di dalam tubuh manusia. Terutama bagi mereka yang melakukan olah pernafasan, zikir dan meditasi, maka anasir udara adalah paling efektif untuk melakukan zikir, terutama juga pada teknik zikir kekosongan. Anasir udara terletak pada hidung, maka tengah-tengah udara tersebut adalah kekosongan yang ada. Hal ini sudah pernah aku share di dalam video yang berjudul nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Arahkan nafas untuk memasuki hati di kedalaman zikir, karena di dalam hati itu sendiri banyak sekali rahasia-rahasia, dan juga salah satu dari rahasia kerajaan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, aku jadikan di dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan di dalam mahligai itu ada dada. Di dalam dada ada hati atau kolbu namanya, dan di dalam hati atau kolbu ada permata namanya fuad, dan di dalam mata hati atau fuad itu ada penutup mata hati atau syagaf, dan di balik penutup mata hati atau syagaf itu ada nur atau cahaya atau laban, dan di dalam nur atau cahaya atau laban itu ada rahasia atau sir, dan di dalam rahasia atau sir itulah aku
kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi di dalam zikir yang sudah kita bahas di awal tadi, selanjutnya kita niatkan kita menuju pada alam kekosongan ini. Kemudian kita gunakan media nafas dengan cara melakukan olah nafas yang benar hingga sampai pada hakikat nafas dan benar-benar sampai dalam keadaan kosong dan tiada apa-apa. Lihat di dalam salah satu video yang sudah pernah aku share, videonya bagus sekali, rahasia nafas terdekat dengan Allah SWT. Para sahabat semua, singkirkanlah rasa lapar dan dahaga. Makan minum hanyalah sekedarnya, hanya untuk menghidupi tubuh ini saja, dengan tujuan supaya raga ini masih terus bisa membersihkan diri dan beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita berkesempatan untuk memasuki dimensi kearifan dan mampu menghidupkan spirit di dalam diri kita, di setiap elemen atau anasir di dalam diri kita. Para sahabat semua, di dalam surat Toha ayat 14 menjelaskan bahwa sholat itu adalah mengingat Allah. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 menjelaskan bahwa mengingat Allah SWT adalah wujud dari rasa syukur. Ketika kita terbangun dari tidur kita, awal membuka mata kita, jadi saat itu baru mata saja yang bergerak. Sebelum ada pergerakan anggota tubuh kita yang lain, dan jangan sampai bergerak, baru tersadar saja dari tidurmu. Yang paling mudah dan paling dekat dengan kita adalah nafas. Mengingat nafas Anda, bukankah nafas adalah salah satu hal yang sangat dekat dengan Allah? Nafas yang selalu keluar masuk untuk menjaga hidup Anda. Maka ingatlah itu ketika Anda terjaga maupun tertidur. Jadi pada saat aktivitas tubuh pasif, pada saat kita tertidur, maka pikiran, akal, otak, hati, serta seluruh panca indera semua tidak menampakkan aktivitasnya pada saat itu, kecuali nafas dan detak jantung kita yang selalu terjaga di dalam tidur kita. Dan saat kita terbangun, maka nafas kita itu masih menyertai hidup kita, maka itu tandanya adalah kita masih hidup. Maka sungguh syukurilah nafas yang masih diizinkan keluar masuk pada tubuh kita ini, bukan untuk mendesah di dalam nafsu, tetapi untuk selalu mengiringi hidup kita di dalam rasa syukur di kedalaman zikir batin Anda. Dengan merasakan nafas, maka di sana ada ruang yang sangat lapang, seperti sebelum ada apa-apa. Kosong adalah isi, dan isi adalah kosong. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.